Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua sahabat IT Desa Production dalam pembelajaran Burlan Delphi? Kali ini kita masuk di pertemuan ke-6, yaitu belajar membuat coding tambah, simpan, edit, dan hapus menggunakan beberapa kasus yang akan kita praktekkan pada kesempatan hari ini. Oke, lanjut saja. Langkah pertama, kita buat folder dulu penyimpanannya, yaitu kita buat folder pertemuan ke-6. Oke, selanjutnya kita masuk di aplikasi Delphi-nya. Lalu langkah pertama adalah pembuatan desain. Nah, kita buka file, kemudian new, kemudian pilih VCL from application. Kita gunakan satu form aja untuk pemula. Jadi kita buat desainnya. Yang pertama, kita ubah dulu judul formnya di caption. Kita kasih contoh aplikasi data penduduk. Oke. Selanjutnya kita ambil 3 buah panel, 2 buah panel ya. Kita hapus captionnya, lalu kita ubah panelnya, backgroundnya kita ubah. Lalu kita ambil komponen dbGrid, komponen dbGrid yang ada di menu data control di sini ya, data control. Kemudian pilih dbGrid komponen yang pertama. Maaf, salah ambil dbGrid. Kita ubah background colornya. Oke. Selanjutnya kita ambil label 4 buah di menu standar. Kita ubah captionnya setiap label. Yang pertama itu adalah nick, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat. Oke. Lalu kita ambil edit 3 buah untuk di nick. Ini nick ya, ini ya. Untuk nama, kemudian untuk alamat. Jenis kelaminnya kita menggunakan combo box supaya ada opsi pilihan. Oke, kita ubah ukuran fontnya agar lebih
besar menjadi 11 pt. Kita ke font, kita ubah 11. Oke, seperti ini ya. Lalu kita ambil komponen buton 4 buah, 5 ya. Komponen buton 5 buah. Oke, buton 1 ini kita kasih captionnya tambah data maksudnya ya. Yang kedua adalah simpan. Yang ketiga edit. Yang keempat hapus. Yang kelima keluar. Oke, selanjutnya setelah desainnya jadi, kita simpan dulu aplikasinya. Kita simpan dulu. File save as atau save all. Lalu kita cari tempat penyimpanannya. Unitnya kita ubah menjadi penduduk. Kemudian save, kita ubah jadi project 1 atau langsung save saja. Oke, kita ubah positionnya dulu pada saat di running nanti supaya ada di tengah form. Oke, nah setelah itu kita desain selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat database ya. Membuat database itu untuk pembelajarannya ada di pertemuan kelima, sudah kita praktekkan dan cara koneksinya. Nah, sekarang kita akan membuat desain database-nya. Oke, kita minimize dulu untuk Delphi-nya. Kita masuk di Microsoft Office Access. Kita bisa pakai di sini di pencarian ini kita ketik Access ya. Nah, yang ini akses Microsoft Office Access 2007. Lalu kita pilih blank database. Lalu di sini kita ubah nama database-nya menjadi administrasi. Kemudian kita simpan arahnya dengan memilih folder yang kuning ini. Kita cari di penyimpanan Delphi-nya. Kita jadikan satu di penyimpanan Delphi-nya. Di sini. Kemudian save as tipenya ini kita ubah menjadi 2002-2003. Ini Delphi 10 itu support dengan 2002-2003. Jadi kalau nanti pada saat lupa kita mengubahnya masih dalam posisi 2007 seperti ini, itu pada saat kita koneksi tidak tampil gitu ya. Oke,
lalu kita klik save. Oke. Selanjutnya kita klik create untuk membuat tabelnya. Oke, di sini yang pertama kita akan membuat table dengan cara kita klik kanan di nama table sini, klik kanan, lalu design view. Kita beri nama tabelnya menjadi penduduk. Oke, kita klik OK. Lalu kita buat filenya di sini. Yang pertama adalah nick. Yang kedua adalah nama lengkap, nama underscore lengkap. Yang ketiga jenis kelamin. Yang keempat alamat. Kemudian save as tipenya di sini kita ubah menjadi teks semua. Size-nya kita pilih jadi 16. Untuk namanya ini kita buat 40. Kemudian jenis kelaminnya 12. Alamatnya kita buat 40. Oke. Nah, ini untuk pembuatan database dan tabelnya sudah selesai. Sekarang kita simpan di sini, kita klik simpan atau Ctrl S, lalu kita close aksesnya. Kita kembali ke Delphi. Nah, sekarang proses koneksi. Proses koneksi itu juga ada di pertemuan kelima ya, di modulnya beserta videonya. Komponen daripada connection yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah Ado Connection yang ada di menu DBGo. Ini ada connection. Lalu ada Ado Common yang kedua ini. Lalu ada Ado Query yang kelima ini. Kemudian ada satu komponen data source yang ada di menu data access. Jadi kita cari ke menu data access. Ini kita gunakan data source. Oke. Perlu saya jelaskan dulu ya, supaya lebih paham bahwasannya gunanya Ado Connection ini adalah untuk memanggil database. Database-nya kita tadi membuat adalah administrasi. Kemudian Ado Common ini gunanya itu adalah untuk menampilkan file-file yang nanti di coding simpan ya, Ado Common. Selanjutnya untuk Ado Query ini gunanya untuk memanggil nama tabel. Jadi kalau dalam satu database itu ada 5 tabel, maka kita harus mengambil 5 Ado Query. Sekali lagi, Ado Query gunanya untuk mengoneksi atau memanggil nama tabel. Data source itu digunakan untuk mengoneksikan untuk menampilkan di DB Grid sini ya. Datanya itu akan tampil sini, itu berdasarkan data source. Data source berdasarkan Ado Query. Ado Query berdasarkan Ado Koneksi ya. Kemudian Ado Common berdasarkan Ado Koneksi, begitu ya urutannya. Oke, langsung kita praktekkan pengoneksiannya. Yang pertama di Ado Connection-nya. Kita cari di properties ini koneksi string yang ini. Kemudian kita pilih titik 3, lalu pilih build. Kemudian kita pilih Z4 oleh DB provider, kemudian kita klik next. Kita tes dulu benarkah database yang kita pilih. Di sini masih salah karena database-nya belum terpilih ya. Karena di sini belum kita pilih. Jadi langsung kita pilih di sini saja. Kemudian di sini kita cari tempat penyimpanannya. Sini. Sini. Ke sini. Nah, lalu ketemu. Nanti kalau yang biasa menggunakan database-nya ini lupa waktu save as tipe menjadi 2007 tidak 2002-2003, maka begitu proses seperti ini dia tidak tampil seperti ini gitu ya kendalanya. Oke, langsung klik OK, open. Lalu kita tes. Berhasil, kita klik OK lagi. Lalu OK lagi. Masih tetap di Ado Connection ini. Di sini kita cari common front. Login front maksudnya kita buat menjadi fast. Nah, seperti ini. Oke, sekarang komponen yang kedua. Ado Common ini kita cari connectionnya, tulisannya merah ini. Kita pilih saja Ado Connection 1.
Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu ado query untuk memanggil tabel. Di ado query ini connectionnya kita pilih di sini menjadi ado connection 1. Kemudian name-nya ini kita ubah sesuai dengan nama table. Tidak sesuai juga tidak apa-apa, akan tetapi ini untuk mempermudahkan kita bahwa kita menggunakan tabel apa gitu ya. Jadi di sini kita ketikkan penduduk untuk name-nya. Selanjutnya kita ke SQL. Di SQL bawah ini di string-nya kita pilih titik 3-nya. Lalu kita ketikkan coding berikut untuk memanggil nama tabelnya. Select bintang from penduduk. Jadi kita mau panggil table penduduk. Oke, kita klik OK. Kemudian kita tarik ke atas, aktifnya ini kita checklist menjadi true ya. Kalau terjadi error, berarti di SQL-nya ini pengetikannya ada yang salah gitu ya. Oke. Selanjutnya di komponen yang keempat yaitu data source. Data source ini kita klik, kemudian kita pilih datasetnya, kita pilih di sini sesuai dengan nama tabelnya yaitu penduduk. Oke, selanjutnya kita ke DB Grid-nya ini untuk menampilkan data. Kita klik DB Grid. Kemudian di sini ada data source yang merah ini. Kita pilih menjadi data source 1. Maka jika koneksinya berhasil, antara connection dan common, ado query, data source ini berhasil, maka dia akan tampil di sini ya. Untuk tampil di sini. Nah, sebelum kita ke codingnya, kita harus sinkronkan dulu untuk tabelnya. Caranya adalah kita klik 2 kali di data penduduk. Ini jangan lupa ya, nanti kalau di sinkron ini lupa, di sesi sinkron ini lupa, maka nanti pada saat kita membuat coding itu ada yang tidak bisa terbuka gitu ya. Jadi kita klik 2 kali untuk data penduduk untuk tabelnya ini. Kita klik 2 kali. Lalu muncul kotak putih seperti ini. Lalu kita klik kanan di tengahnya ini, kemudian pilih add field. Lalu kita blok dari semua data yang ada di sini, lalu kita klik OK supaya dia tampil di sini. Setelah itu kita close karena yang penting dia sudah muncul di sini dan tabelnya itu berhasil. Selanjutnya nanti pada saat kita klik tombol simpan, data itu masuk di sini di DB Grid. Maka di DB Grid ini kita juga harus sinkronkan dengan tabelnya. Jadi kita klik 2 kali di DB Grid seperti ini. Lalu kita klik yang berwarna merah add field sama dengan yang di ado query tadi. Lalu kita klik OK, keluar ya. Nah, setelah begitu. Nah, setelah semuanya berhasil, koneksi sudah berhasil, datanya sudah tampil. Sekarang kita masuk di pengkodingan. Jadi silakan diperhatikan dengan seksama untuk pengkodingan, baik itu lewat tutorial ini ataupun menggunakan modulnya ya. Langkah yang pertama, kita akan membuat prosedur ya, atau membuat form aktif dulu ya. Kita membuat form aktif dulu untuk merefresh daripada tabelnya ini, supaya tabelnya ini selalu berjalan pada saat aplikasi berjalan ya. Jadi yang poin A, kita membuat form aktif dulu. Langkahnya adalah kita ke form. Di sini kita berjalan di form berapa, kita klik aja form di sini. Nah, di sini kita cari form 1. Lalu kita pilih event sesuai dengan modul event. Lalu kita cari di sini on activate. Nah, di sini on activate. Jangan dipilih titik 3-nya, langsung klik 2 kali di kursornya yang ngedip ini. Kita klik 2 kali. Oke. Kita masuk di halaman pengkodingan. Lalu kita ketikkan di sini sesuai dengan nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah penduduk ini ya. Kita jadi di sini kita ketikkan penduduk titik close, mengkosongkan maksudnya keluar.
terus kita ketik lagi penduduk titik open dan membuka pada saat kita butuhkan, itu ya. Oke, itu untuk langkah pertama. Selanjutnya kita masih di halaman coding ini, kita membuat prosedur ya. Yang poin B, kita membuat prosedur. Kita tarik ke atas. Di sini ada teks yang berwarna hijau 2 ini ya, private declaration. Kita taruh kursornya di samping public, kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan di sini. Prosedurnya macam-macam sesuai dengan kebutuhan, namun kali ini kita membuat 2 prosedur. Prosedur itu apa sih? Prosedur itu adalah perwakilan atau jalan lain ya, untuk memperpendek coding ya, supaya coding nanti tidak panjang. Jadi kita menggunakan prosedur. Oke, yang pertama adalah prosedur bersih. Pengetikannya harus benar. Lalu kita enter. Titik koma, lalu kita enter ya. Nah, pastikan pengetikannya benar, prosedur. Lalu kita enter 1 kali di belakang ini kursornya di bawah sini ya. Setelah kursornya ada di sini, baru kita gunakan keyboard kita dengan cara menekan CTRL, Shift, kemudian ditambah huruf C secara bersamaan. Maka akan menghasilkan sebuah 2 buah prosedur. Yang pertama prosedur bersih, yang kedua adalah prosedur tambah ya. Gitu. Nah, di sini kita akan buat 1 buah prosedur lagi, yaitu prosedur tampil ya, sekalian di sini ya. Kita buat prosedur tampil. Lalu kita enter. Misalnya kita mau menambah prosedur gitu ya. Ctrl Shift C, maka di sini akan muncul di prosedur tampil. Jadi kita ada 3 prosedur. Nanti yang akan kita gunakan adalah prosedur bersih dan prosedur tampil. Untuk prosedur tambah ini nanti kita di pertemuan selanjutnya ya. Oke, setelah itu setelah prosedur selesai, baru kita membuat variabel. Variabel ini juga sebuah variabel atau perwakilan yang kegunaannya itu adalah untuk memperpendek juga, memperpendek coding atau membuat inisial lah ya. Itu bahasa kasarnya, teman. Kalau bahasa Inggrisnya agak rumit. Itu kita membuat inisial. Dengan inisial itu kita nanti bisa menampilkan berfungsi coding yang kita buat itu ya. Tempatnya adalah di var ini, di var, kemudian ada form 1, form 1. Kalau kita ada di posisi form 3, maka di sini form 3, form 3. Jadi kursornya kita letakkan di sini. Kemudian kita ketikkan X. Prosedur ini bisa macam-macam, mau dia X, mau dia Y, mau dia N ya. Yang penting nanti kita mengambil fungsinya itu sama. Kalau X ya X gitu ya. Kita titik 2, kemudian kita ketiknya string, kemudian titik koma. Nah, ini prosedurnya. Oke. Maka nanti jika sebuah karakter yang dia bentuk di depannya ada X, maka dia formatnya akan berubah menjadi string ya. Itu. Oke, selanjutnya kita ke coding bersih dulu. Coding bersih ini fungsinya itu adalah untuk mengosongkan daripada kotak edit 1, edit 2, combo 1, combo dan edit 3. Ini fungsinya untuk membersihkan atau mengosongkan. Pada saat kita mengeklik tombol tambah, maka keempat tombol ini akan kosong gitu ya. Oke. Langsung di sini kita buat codingnya. Kita ke edit 1, kemudian titik tag, kemudian titik 2 sama dengan, kemudian di sini petik 1 2 kali lalu titik koma. Kemudian yang kedua edit 2, kemudian titik 2 sama dengan petik 2 titik koma. Lalu yang ketiga adalah combo box,
combo box 1 titik tag titik 2 sama dengan petik 2 titik koma, lalu edit 3 titik tag titik 2 sama dengan petik 2 titik koma. Oke, jadi 3 ini karena kita menggunakan 3 komponen ini ya. Baik, itu untuk coding prosedur bersih. Sekarang kita akan mengisi prosedur tampil ya. Sini. Ini untuk membuat prosedur tampil dulu. Yang pertama adalah edit 1 titik tag, kemudian sama dengan titik 2 sama dengan, kemudian kita panggil nama tabelnya penduduk gitu aja, kita pilih kita kontrol spasi, maka di sini akan muncul pilihan nick ini ya. Kita pilih yang pertama adalah nick, kemudian titik as string double s, di sini ada as string. Oke, kemudian titik koma. Selanjutnya ada edit 2 titik tag, dan pilih nama lengkap titik as. Maaf, edit 3 ini untuk jenis kelamin jadi combo ya. Baru di sini edit 3-nya. Oke. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya pada saat kita memilih kontrol spasi di sini, ini ya, kontrol spasi seperti ini, dia muncul di sini pilihan itu karena kita tadi sudah melakukan klik 2 kali di DB Grid. Jadi kita sudah klik 2 kali seperti ini lalu kita tampilkan. Tapi kalau langkah ini tidak dibuat dulu, maka nanti pada saat kita memilih misalnya pen kontrol spasi, dia tidak muncul di seperti ini gitu ya. Itu fungsinya tadi untuk di DB Grid. Oke, itu untuk coding tampil. Nah, sekarang kita simpan dulu. Kita mau ke proses mulai dari coding tambah, simpan, edit, dan hapus dan keluar ya. Yang pertama kita buat dulu coding keluarnya, kita klik 2 kali. Oh maaf, di sini ada yang masih error, jadi kita running dulu untuk mengetahui mana yang error. Kita klik OK. Di sini ada yang error. Biasanya untuk langkah pertama memang seperti ini. Jadi di sini ada yang loncat terhapus ini ya. Mestinya di sini prosedur. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita running lagi. Oke, setelah positif jalan seperti ini, kita running, baru kita ke coding tambah, simpan, edit, hapus, dan keluar ya. Jangan mengisi coding tambah dan lainnya kalau belum kita running dulu, bahwasanya aplikasi kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita isi di coding keluarnya ini. Kita ketikkan close titik koma.
Selanjutnya kita ke coding tambah. Kita klik coding tambah untuk membuka database ya, untuk siap memasukkan coding data di sini nanti. Kita klik 2 kali, lalu kita ketikkan di sini x. Ini adalah variabel yang kita ambil dari sini tadi. Nah, dari sini x kita menggunakan x titik 2 sama dengan petik, kemudian spasi, kita baru, kemudian spasi, tutup petik, kemudian titik koma. Di sini boleh dikasih spasi ataupun tidak ya, seperti ini. Lalu kita enter. Pada saat kita mengeklik tombol tambah, itu kursor harus ada di edit 1. Jadi pada saat kita mengklik coding tambah, kursornya harus ada di edit 1 karena nick ini adalah data pertama yang harus kita isi. Maka kita di sini kasih coding, yaitu edit 1 titik set focus. Nih. Kemudian supaya pada saat kita klik tombol baru, kita klik tombol tambah, supaya di sini edit 1 dan sebagainya ini menjadi kosong atau siap diisi, maka di sini kita tadi sudah membuat prosedur bersih. Jadi kita nggak perlu membuat coding lagi yang ini untuk dimasukkan di sini. Jadi kita tinggal mengetikkan yang ini saja. Nah, kita ketikkan di sini bersih. Ini gunanya prosedur bersih. Jadi dengan satu kata bersih itu sudah menghapus isi daripada ini. Kenapa hanya dengan satu kata bersih saja dia bisa bersih? Karena kita sudah membuat prosedurnya di sini, codingnya yang panjang di sini. Kemudian kita cukup menggunakan prosedurnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dulu, kita simpan dulu. Benarkah itu? Kita klik assign lalu kita running dulu. Lalu kita klik tambah. Maka di sini bersih dan kursor akan ada di posisi nick ya. Oke. Selanjutnya kita ke coding simpan. Coding simpan agak panjang. Langkahnya kita klik 2 kali di tombol simpan. Oke. Di tombol simpan ini langsung kita ketikkan tidak menggunakan titik 2, langsung ke sama dengan, kemudian petik 1-2 kali, kemudian then ya, lalu kita enter. Tambahan jadi besar ini.
empty warning. MB oke. Di sini ada yang salah, then ini ya. Makanya tadi pada saat kita enter di sini selalu muncul N. Exit. Ada common. Duduk adalah tabelnya. Oke, ini kata copy saja. Ini sejumlah 4. Oke. Kita tinggal mengubah saja di sini edit 2. Kemudian combo box.
kemudian edit 3. Untuk coding yang terakhir di sini penutupnya adalah oke. Ada command 1 execute and kemudian else begin. Nah, ini adalah coding simpan di sini ya. Ini coding simpan. Kemudian yang bawahnya adalah kita membuat coding simpan setelah diedit ya. Jadi kita membuat coding edit, coding simpan itu saat mengedit. Ada command tag kita mulai dari nama lengkap. Oke, masih ada yang salah di sini. T-nya ketinggalan ya. Ini kita copy saja.
Kita simpan. Oke, ini untuk coding simpannya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk di running, apakah masih ada error ya. Kita klik simpan dulu, lalu kita running. Nah, di sini ada error, kita klik OK saja untuk mengetahui. Nah, di sini ada blok ini merah, maka di sini sepertinya itu kebanyakan N ya. Oke, N-nya terlalu banyak. Oke, sekarang kita running lagi. Oke, di sini sudah benar untuk coding simpannya. Baik, selanjutnya sebelum kita ke coding simpan, kita ke mengetes dulu apakah codingnya ini berhasil atau tidak gitu ya. Jadi sebelumnya kita ke desain dulu, kemudian kita klik DB Grid dulu, lalu di DB Grid ini di event ini di on cell click ini kita klik 2 kali. Lalu di sini kita ketikkan tampil, supaya waktu kita simpan datanya itu tampil di DB Grid-nya. Oke, kita ke desain. Selanjutnya kita coba akan running dulu ya. Namun sebelum kita running, kita kembali ke kode dulu. Di sini ada beberapa yang harus diatur. Kita harus membuat spasi di bagian coding simpan ini. Di sini ya, coding simpan ini ada beberapa spasi yang harus diberikan. Yang pertama adalah di depan insert ini kita kasih spasi seperti ini. Kemudian di depan update sama di belakang set. Nah, selanjutnya di depan where ini harus spasi, kemudian di belakang where ini ada spasi. Jadi ada sejumlah 5 spasi. Ya, saya ulangi, di sini depan insert, di depan update, di belakang set, kemudian di depan where dan di belakang where. Ini harus ada spasi. Oke, langsung kita running saja. Kita coba apakah masih ada error. Oke, kita klik tambah, lalu kita isikan. Kemudian untuk jenis kelamin nanti kita akan buat otomatis, namun kita akan coba dulu menjadi L dulu. Lalu kita klik save, maka data berhasil disimpan dan akan masuk di sini gitu ya. Nah, kita coba tambah satu lagi. Lalu kita klik simpan. Oke, di sini masuk berhasil ya. Jadi coding simpannya sudah, coding tambah dan coding simpan itu berhasil. Nah, sekarang kita akan beri untuk jenis kelamin ini supaya nanti muncul otomatis di sini tanpa kita harus mengetik. Oke. Kita kembali ke desain. Selanjutnya kita klik di combo box 1, lalu kita cari di properties ini yaitu item. Kita cari item di sini. Lalu kita klik. Lalu kita ketikkan di sini laki-laki, lalu enter. Perempuan. Oke. Kita klik OK. Nah, nanti pada saat kita running di sini akan muncul pilihan. Jadi kita tanpa harus mengetik karena data jenis kelamin itu sudah positif ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita ke coding edit. Kita langsung klik 2 kali saja di coding editnya, di tombol editnya. Kita klik di sini. Kemudian kita yang kita mau edit itu adalah mulai dari nama lengkap. Kita tidak bisa mengedit nick karena nick itu adalah primary key, adalah kunci. Kalau kita mau mengganti nick itu dengan cara dihapus. Ya, itu aturan daripada database, aturan daripada manajemen pemrograman bahwasanya primary key itu tidak bisa diedit. Tetapi kalau dihapus nanti dia akan terhapus gitu ya. Karena tadi di kunci primary key-nya itu adalah di accessity. Kita membuatnya adalah nick sebagai kunci primary key-nya. Oke, kita ke coding edit dulu. Jadi edit 2 kita mulai bisa mengeditnya.
kursor maka akan ada di edit 2. Lalu di sini yang kita ketik adalah tampil. Kenapa tampil? Karena kita mau mengedit itu pasti menampilkan datanya dulu baru akan diedit. Oke. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Kita running dulu. Oke, kita klik tombol edit di sini. Kita pilih dulu sini ya. Nah, kita pilih salah satu dulu di sini, misalnya yang pertama ini. Nah, di sini yang pertama yang dengan nick 123, lalu kita mau edit namanya. Kita klik edit, maka kursor akan di sini. Kalau mau edit jenis kelamin boleh, kalau mau edit nama boleh ditambahkan di sini. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita klik OK, maka di sini nama berubah, jenis kelamin berubah. Oke. Nah, itu untuk coding edit. Sekarang yang coding hapus. Coding hapus, kita klik 2 kali tombol hapus. Berikut ini codingnya. Di sini huruf besar, maka di sini juga harus huruf besar ya. Di sini T-nya kebanyakan ya. Worted, str. Net itu ada di edit 1. Plus kita enter.
Oke, sekarang kita simpan dulu, lalu kita akan coba running salah atau tidak. Masih ada error di sini di begin. Oke, kita cek lagi. Di sini mestinya then ya. Oke, then kemudian bawahnya begin. Oke, kita running. Masih ada di sini then mrock. Kita akan cek dulu. Di sini ada tutup kurung ya. Oke, kita running lagi. Kita klik lagi, masih ada yang error di sini. Di sini n-nya kurang 1. Oke, kita running lagi. Oke, sudah benar coding hapusnya. Sekarang kita coba dengan cara menghapus. Kita pilih salah satu di sini, lalu kita klik hapus. Yakin akan menghapus data ini? Kita klik OK. Di sini ada sintak yang error ya. Nah, jika kita menemui error, nah kita akan cari solusinya bagaimana untuk menangani error ini. Oke, langkahnya kita stop dulu runningnya ini seperti ini. Nah, kita stop, baru kita akan cek dulu codingnya di mana kesalahannya. Di sini begin huruf besar, kemudian di sini kita coba menjadi n-nya itu huruf besar juga. Oke, kita running dulu ya. Oke, kita running, kita akan hapus satu ini. Kita klik delete. Masih ada error di from close ya. Oke, kita coba akan cari lagi. Oke, kita cek di codingnya. Di sini setelah ini harus ada spasi setelah sama dengan. Kemudian di sini juga setelah nick ini harus spasi. Kemudian di sini setelah sama dengan sebelum mrock ini juga harus spasi ya. Oke, kita akan coba running lagi. Oke, kita akan coba hapus. Kita klik delete, hapus, kita klik yes. Maka di sini sudah berhasil. Kita coba sekali lagi. Kita klik hapus, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil untuk coding tambah, simpan, edit, dan hapusnya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diikuti dengan baik. Silakan dipraktekkan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.